sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Darius Bato akan membahas materi terkait dengan transformasi Galileo dan relativitas khusus. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut terkait materi ini, kita harus paham dulu terkait dengan konsep gerak atau apa itu gerak dan kapan suatu benda itu dikatakan bergerak. Jadi, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya atau kerangka acuannya. Nah, dari definisi gerak inilah kita dapat mengetahui bahwa suatu benda itu dapat dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan kedudukan atau perubahan posisi terhadap kerangka acuannya. Nah, misal ada ilustrasi seperti ini. Ada sebuah kereta yang dimana di dalam kereta ini ada penumpang. Terus di sini juga ada sebuah stasiun keretanya. Nah, apabila kereta ini bergerak, apakah orang yang ada dalam kereta tersebut juga dikatakan bergerak? Nah, jawabannya itu tergantung dari titik mana kita meninjau. Nah, apabila kita tinjau dari kerangka acuan si stasiun ini, maka orang yang ada dalam ada dalam kereta tersebut dikatakan bergerak. Mengapa? Karena dia bergerak karena dia menjauhi sebuah stasiun. Artinya dia mengalami perubahan posisi. Namun apabila yang ditinjau itu adalah si keretanya, maka orang yang ada di dalam kereta tersebut tidak dikatakan bergerak atau dikatakan dia itu diam, karena dia tetap pada kerangka acuannya. Nah, itulah sebabnya mengapa gerak itu dikatakan relatif, karena dia itu dikatakan bergerak tergantung dari titik acuan mana yang ditinjau. Kita paham terkait dengan gerak dan gerak relativitas, maka kita bisa belajar terkait dengan transformasi Galileo. Nah, sebelum itu apa itu transformasi? Nah, jadi transformasi itu sendiri adalah hubungan antara dua sistem yang bergerak dengan kecepatan tetap antara satu dengan yang lain. Hubungan lain. Nah, terus transformasi itu kenapa disebut transformasi Galileo? Nah, disebut transformasi Galileo karena yang mengusulkan transformasi ini adalah Galileo. Nah, apa yang diusulkan oleh Galileo? Yang diusulkan oleh Galileo sendiri itu adalah perubahan koordinat terhadap kerangka acuan. Nah, Galileo mengusulkan transformasi, yaitu perubahan koordinat. Dalam fisika sendiri, kita mengenal dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan inersia dan kerangka acuan non-inersia. Nah, apa itu kerangka acuan inersia? Kerangka acuan inersia adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat, atau kecepatannya itu konstan. Kerangka acuan yang artinya benda yang bergerak tanpa gaya eksternal itu bergerak dengan kecepatan yang konstan. Sedangkan kerangka acuan non-inersia itu kebalikan dari kerangka acuan inersia. Jadi kerangka acuan non-inersia adalah kerangka yang kecepatannya dipercepat. Kerangka acuan yang dipercepat. Nah, dalam transformasi Galileo yang kita akan lebih berfokus ke kerangka acuan inersia, karena transformasi Galileo ini menggunakan kerangka acuan yang inersia atau kecepatannya itu konstan. Nah, transformasi Galileo ini termasuk relativitas Newtonian, ya, dimana waktu itu dikatakan bahwa waktu itu adalah besaran yang mutlak, suatu besaran fisika yang mutlak. Nah, secara matematis, transformasi Lorentz itu dapat kita jabarkan dengan ilustrasi seperti ini. Misal ada sebuah kerangka acuan sistem koordinat 3 dimensi X, Y, dan Z. Kemudian di sini juga ada sebuah kerangka acuan sistem koordinat X aksen, Z aksen, dan Y aksen. Nah, seperti kita ilustrasikan tadi, maka misalkan di sini adalah sebuah. Nah,
dalam selang waktu T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0 artinya dia belum bergerak, antara S dan X aksen itu saling berhimpit. Jadi pada saat belum bergerak atau T sama dengan 0, S dan S aksen itu berhimpit. Nah, karena dia masih dalam keadaan diam. Namun pada saat kereta ini bergerak dalam selang waktu tertentu, maka si kereta ini akan bergerak menjauhi si stasiunnya. Yang besarnya yang kita istilahkan di sini itu S aksen. Nah, pada saat dia bergerak, maka dia pasti mengalami sebuah kecepatan. Dia pasti memiliki kecepatan. Nah, apabila kita meninjau dari S aksen, maka kecepatan dari S, maka kecepatannya itu kita berikan simbol UX. Nah, apabila kita meninjau dari kerangka acuan S aksen, maka kecepatannya itu adalah UX aksen. Nah, karena stasiun ini karena kereta ini bergerak menjauhi stasiun, maka dia pasti maka dia meninggalkan kereta itu dengan jarak sebesar, nah kita tahu bahwa persamaan jarak itu adalah D sama dengan V dikali T. Jadi jarak antara kerangka acuan S dan S aksen atau stasiun dan kereta itu sebesar V dan T. Nah, misal di sini ada seorang penumpang, kita asumsikan saja P. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh pengamat P ini apabila kita tinjau dari penumpang P ini apabila kita tinjau dari kerangka acuan S itu adalah sejauh ini. Kita tuliskan sebagai X. Dan apabila ditinjau dari X aksen, maka jarak yang ditempuh oleh pengamat P itu kita tuliskan sebagai X aksen. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa besarnya X aksen itu adalah besarnya jarak yang ditempuh apabila ditinjau dari S atau X ini, besarnya jarak X ini dikurang dengan jarak antara kerangka acuan S dan S aksen atau dikurang D. Nah, nilainya D apa? V dikali T. Jadi kita langsung saja ganti di sini V T. Nah, karena dia cuma bergerak dalam sumbu X, maka Y aksen itu sama dengan Y, X aksen itu Z aksen itu sama dengan Z, dan T aksen itu sama dengan T. Nah, mengapa T aksen sama dengan T? Karena dalam transformasi Galileo dia menganggap bahwa waktu itu adalah besaran yang mutlak. Jadi di sini Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen itu sama dengan Z, dan T aksen itu sama dengan T. Nah, inilah yang disebut persamaan posisi dari transformasi Galileo. Nah, bagaimana dengan percepatan dan kecepatannya? Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya bahwa dalam mencari kecepatan dan percepatan itu kita turunkan dari posisi terhadap waktu. Nah, jadi untuk persamaan kecepatan U X aksen itu adalah, nah apabila ini diturunkan maka akan sama dengan UX dikurang T karena diturunkan terhadap waktu. Sedangkan Y dan Z itu tetap sama. Y aksen sama dengan Y. Nah, bagaimana dengan posisi? Nah, kita turunkan lagi persamaan kecepatan ini terhadap waktu. Jadi di sini saya tulis di sini untuk apabila ini kita turunkan terhadap T, maka sisanya itu akan menjadi AX. Nah, mengapa sisa AX? Karena variabel V ini tidak memiliki kecepatan ini tidak ada variabel T-nya, waktunya ya. Berarti di sini pasti 0. Nah, jadi kita hilangkan saja. Nah, inilah persamaan dari transformasi Galileo. Persamaan posisinya ini, persamaan kecepatannya adalah ini, dan persamaan percepatannya adalah ini. Nah,
Eh, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa membahas satu contoh soal. Kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, misal ada sebuah soal seperti ini. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 80 km per jam meninggalkan stasiun. Nah, di dalam kereta, Darius berlari dengan kelajuan 5 km per jam. Nah, tentukanlah kelajuan Darius terhadap Thomas yang diam di stasiun jika larinya itu A, searah dengan gerak kereta, dan B itu berlawanan dengan arah kereta. Nah, jadi berdasarkan persamaan kecepatan dari transformasi Lorentz, maka kita bisa menyelesaikan soal ini. Nah, diketahui berdasarkan persamaan tadi, kita terus ulang. UX aksen sama dengan UX dikurang V. Nah, karena dia searah dengan gerak kereta, maka kecepatannya itu pasti positif. Jadi di sini 80 km per jam itu sama dengan UX dikurang dengan ini, kecepatan lima kilometer per jam. Nah, jam, maka UX sama dengan 85 km per jam. Nah, jadi besar kelajuan dari Darius terhadap Thomas yang diam di stasiun itu dengan larinya searah dengan gerak kereta itu adalah sebesar 85 km per jam. Nah, bagaimana jika dia berlawanan arah dari kereta yang berjalan tadi? Nah, apabila dia berlawanan, artinya kecepatannya itu bertanda negatif ya. Maka besar UX itu adalah 5 km per jam. Nah, berdasarkan jadi besar kelajuan Darius terhadap Thomas yang diam di stasiun jika larinya itu berlawanan arah kereta adalah sebesar 75 km per jam. Nah, itulah pembahasan terkait dengan transformasi Galileo. Kemudian kita masuk ke pembahasan singkat terkait dengan relativitas khusus. Nah, baik, kita masuk ke materi tentang relativitas khusus. Relativitas khusus ini adalah teori yang diungkapkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 terkait dengan konsep ruang dan waktu. Nah, teori relativitas khusus ini didasarkan atas dua postulatnya Einstein. Postulat yang pertama yaitu semua hukum fisika berlaku pada semua kerangka inersia, berlaku sama pada semua kerangka inersia. Dan postulat kedua yaitu laju kecepatan cahaya dalam ruang vakum adalah sama tanpa memperhatikan gerak cahaya maupun pengamat. Nah, selain itu, relativitas khusus ini membahas terkait dengan benda yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, adapun fenomena-fenomena relativistik dari relativitas khusus ini itu ada beberapa. Yang pertama itu, kemudian yang kedua itu kontraksi panjang. Yang ketiga itu adalah massa relativistik. Yang keempat itu adalah momentum relativistik. Dan yang kelima itu adalah energi relativistik atau kesetaraan massa energi. Nah, ini adalah beberapa fenomena-fenomena relativistik dari relativitas khusus yang pergerakannya itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, apa yang membedakan antara relativitas Newtonian atau transformasi Galileo yang kita bahas tadi dengan transformasi atau dengan relativitas khusus? Nah, salah satu hal yang paling membedakan di sini yaitu ada relativitas Newtonian atau Newton itu mengkaji tentang benda-benda yang makroskopik atau benda-benda yang dapat dilihat secara
langsung. Sedangkan pada relativitas khusus ini dirasakan lewat transformasi, nanti ada transformasi Lorentz. Sedangkan di sini nanti transformasi Galileo. Nah, kemudian kecepatan dari transformasi Galileo atau relativitas Newton ini, kecepatannya itu di bawah kecepatan cahaya, artinya dia lebih kecil dari kecepatan cahaya. Sedangkan di relativitas khusus, benda yang ditunjuk itu adalah benda yang mikroskopik, seperti partikel, atom, yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Kemudian kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kemudian pendapat dari transformasi Galileo itu, dia menganggap bahwa T atau waktu itu adalah mutlak. Namun pada teori relativitas khusus, dia itu menganggap bahwa waktu itu relatif. Itulah yang membedakan antara relativitas Newton atau yang transformasi Galileo dengan relativitas khusus transformasinya Lorentz.